kasus DBD sejak adanya inovasi atau aplikasi GoCantik ini, yang artinya gerakan Wajo mencari jentik. Penurunan itu alhamdulillah drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Palawarka di Warani Channel, sebuah program broadcasting yang dibuat oleh Dinas Kominfotik Kabupaten Wajo untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Sahabat Warani yang budiman, pada saat ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang dibuat oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo untuk mengantisipasi penularan penyakit demam berdarah dengue atau yang biasa dikenal dengan DBD. Saat ini beliau telah hadir di studio Warani untuk berbagi informasi dengan kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau, bertanya jawab dengan beliau untuk menggali lebih jauh. Apa sih sebetulnya yang membuat Ibu Dokter ini kepikiran untuk membuat aplikasi GoCantik? Silakan, Dok. Iya. Terima kasih. Awalnya pada bulan Juli tahun 2021, hampir setiap hari itu ada yang menelpon. Kalau bukan anaknya, istrinya, gejala demam berdarah. Nah, ini yang membuat saya, karena saat itu kan masih pandemi COVID. Jadi untuk langsung ke masyarakat itu kayaknya masyarakat biasa menolak karena ini pandemi. Takut didatangi oleh petugas kesehatan. Mengingat juga kan masyarakat hampir semua sudah mempunyai HP. Jadi saya berpikir lebih baik saya melakukan pencegahan dari hulu ini melalui laporan melalui HP yang memudahkan masyarakat. Jadi membantu juga kami petugas kesehatan cepat respon, karena kalau harus datang melapor itu kan memerlukan waktu yang lama. Dan betul. Jadi ini latar belakangnya adalah karena pandemi COVID. Pandemi COVID. Interaksi antara petugas kesehatan dengan masyarakat dibatasi sedemikian rupa sehingga perlu ada aplikasi yang dibuat. Ini aplikasinya sampai sejauh ini sudah banyak yang pakai, Dok, ya? Alhamdulillah dari laporan itu sejak launching 14 Agustus tahun 2021, alhamdulillah itu masyarakat sudah sebagian besar masyarakat Wajo sudah melakukan pelaporan melalui aplikasi HP, melalui aplikasi ini. Artinya aplikasi ini sudah banyak yang menginstal memasang di perangkat HP Android mereka. Ya, alhamdulillah. Sejauh ini kita tentu ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses atau penurunan kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Wajo sejak aplikasi ini diluncurkan dan digunakan oleh masyarakat. Apakah ada penurunan signifikan itu, Dok? Alhamdulillah, kalau melihat dari kasus DBD sejak adanya inovasi atau aplikasi GoCantik ini, yang artinya gerakan Wajo mencari jentik, penurunan itu alhamdulillah drastis. Misalnya saja Kecamatan Tempe yang tadinya kasus DBD-nya tinggi, Kecamatan Tempe, Tanah Sitolo, alhamdulillah sudah menurun. Jadi sangat bermanfaat, karena di samping melalui pesan WA group, kami juga turun melakukan sosialisasi ke kecamatan mengenai aplikasi ini. Untuk mencegah demam berdarah. Alhamdulillah.
dengan adanya penurunan kasus ini, artinya dengan adanya pelaporan cepat yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi ini, berarti petugas kesehatan sudah bisa langsung tahu dari aplikasi itu titiknya di mana ya dok ya? Iya. Bisa langsung tahu titiknya? Bisa langsung ketahuan, jadi begitu masyarakat mengirim, jadi otomatis ini laporannya masuk ke admin puskesmas. Iya, iya. Admin puskesmas ini dalam hal ini pengelola DBD, kalau laporannya sakit jadi langsung dikunjungi ke lokasi karena sudah terlapor di mana alamatnya, termasuk nama desa dan nama keluarga. Iya, iya. Nah, itu yang mungkin kita ingin ketahui ya pemirsa, sahabat Warani yang budiman, bagaimana cara Ibu Kepala Dinas Kesehatan bisa mengetahui bahwa di sini lokasi dan pasien, katakanlah kalau ada pasien di situ, hanya melalui sebuah aplikasi yang diunduh. Jadi kita ingin tahu tata kelolanya seperti apa. Jadi tadi itu beliau sempat menyebut ada admin di puskesmas ya dok ya. Kemudian setelah admin ini menerima laporan itu, apa yang dilakukan supaya ini informasi ini sampai ke apakah ke fasilitas kesehatan atau kepada pejabat yang ada di dinas kesehatan? Ya, silakan. Begitu masyarakat mengirim laporan, karena di situ kan di fitur-fiturnya menyebutkan nama desa, tanggal sakitnya, terus kirim, jadi langsung masuk ke adminnya pengelola DBD. Pengelola DBD yang membaca langsung turun menindaklanjuti jika pasien sakit, dirujuk melalui otodotoro ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya? Apakah ke pustu atau langsung ke puskesmas untuk tindak lanjut. Oh, belum langsung ke rumah sakit? Belum, iya. Di fasilitas karena pertama masih dulu. Curiga ini suspek, kecuali harus pemeriksaan lab dan hasilnya positif, langsung rujuk ke rumah sakit. Oh, langsung rujuk ke rumah sakit, iya. Ya, mungkin seperti itu ya gambaran mengenai tata kelola atau alur pelayanan bagi masyarakat yang telah melaporkan kasus adanya DBD di tempat masing-masing melalui aplikasi GoCantik ini. Nah, tapi saya sendiri masih penasaran dok, karena ini gerakan Wajo Mencari Jentik. Apa hubungannya mencari jentik ini dengan pelayanan kesehatan? Apakah dengan mencari jentik ini kita bisa mengetahui di mana prevalensi istilahnya itu atau kasus terbanyak misalnya yang ada di suatu tempat, atau ada hal lain yang membuat kita menggunakan istilah GoCantik ini? Iya. Ini tadi yang setiap hari itu waktu bulan Juli 2021 banyak menelpon minta di fogging, disemprot rumahnya. Jadi di mana kan pandemi COVID, anggaran terbatas hanya untuk kepentingan COVID, penanganan kesehatan, penanganan masalah pandemi COVID. Sementara fogging ini di samping juga efek samping, karena ini kan bahan kimia. Nyamuk juga sekarang sudah resisten ya. Mulai kebal. Mungkin pakai masker juga nyamuknya, jadi dia sudah mulai kebal kebal dengan fogging zat kimia. Jadi kami berpikir lebih baik kita mencegah dari hulu, mencari jentiknya. Begitu masyarakat melihat oh ada jentik nyamuk, dibersihkan, jadi dikuras, ditutup yang melakukan itu 3M. Tapi kan jentik ini kecil sekali dok. Bagaimana masyarakat yang katakanlah awam gitu ya, tidak pernah melihat seperti apa sih model jentiknya, itu bisa mengetahui kalau ini jentik? Sebenarnya masyarakat tahu kalau ini jentik. Itu tahu. Nampak kelihatan karena dia seperti ulat-ulat. Yang kecil itu di air, dan ini dia di air yang jernih, air bersih, jadi bukan di got. Ya, jadi khusus untuk jentik nyamuk demam berdarah itu dia senangnya di tempat yang bersih. Berarti bisa-bisa di dalam bak mandi kita ya, atau di tempat penampungan air di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, biasa kan ibu-ibu juga itu zaman pandemi itu suka tanam bunga. Jadi di pot itu kan biasa ada piringnya. Piringnya setelah disiram bunganya itu kan tinggal airnya. Nah, di situ nyamuk paling senang untuk bertelur. Nyamuk DBD khususnya khusus untuk nyamuk penyebab DBD. Nah, inilah yang diajarkan nanti pada saat sosialisasi itu, bagaimana menguras tempat-tempat. Ini juga yang utama di rumah.
dispenser. Oh, dispenser juga bisa jadi tempat pertumbuhan jentik Iya, ya? karena itu kan di dispenser tempat gelasnya untuk mengambil air itu kan ada yang Ada talangnya di bawah? ada talang-talangnya. Nah, itu kan jarang dibersihkan ibu-ibu ya di rumah, jadi tolong Iya, 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 betul. setiap minggu dibersihkan tempat-tempat yang ada genangan air. Tapi bukan di gentongnya ya, bukan di apa namanya, bukan di galonnya. Bukan di galongnya, di tempat itu Jangan sampai kita gelasnya. minum jentiknya. Iya. Ya di tempat talang di bawahnya ya, di bawah Talang gelas. bawahnya. Biasa juga ibu-ibu itu kan meja makannya biasa di kakinya itu Ya, dikasih untuk menahan semut. air supaya menghindari semut Iya, iya, iya. naik ke meja. Nah, itu juga Nah, itu penting. juga diusahakan dibersihkan setiap 1 kali 1 Ya. minggu. Saya kira sahabat Warani yang budiman, ini sangat berharga informasi yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Mungkin sudah sering tersosialisasi di berbagai media ya, kadang di televisi disiarkan bahwa jentik ini tumbuhnya itu justru di tempat-tempat yang bersih, yang bahkan mungkin tidak dianggap sebagai sumber penyakit. Tapi justru disitulah jentik nyamuk Aedes aegypti ya dok ya. Iya, nyamuk Aedes aegypti. Ini yang justru lebih suka berkembang biak di tempat itu, sehingga pesan dari Ibu Dokter tadi, ibu-ibu bahkan bapak-bapak untuk lebih peduli, lebih aware terhadap tempat-tempat air tergenang yang diam yang ada di dalam rumah kita masing-masing, supaya bisa membantu mencegah pertumbuhan jentik nyamuk Aedes aegypti ini. Ya, selanjutnya dok, saya juga ingin bertanya mengenai prinsip penanganan pertama kalau misalnya ada laporan yang masuk setelah misalnya dikunjungi oleh petugas kesehatan. Kemudian tadi kalau suspeknya memang DBD, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Itu tata laksananya di rumah sakit seperti apa? Karena kadang-kadang kita temukan saking banyaknya pasien DBD itu justru tidak ada tempat perawatan gitu. Jadi kadang disimpan di lorong gitu atau seperti apa. Itu bagaimana antisipasinya itu? Iya. Selama ini alhamdulillah kita di Wajo tidak ada juga yang sampai dititip di lorong ya. Tempat tidurnya juga penuh. Jadi penanganan awal memang sudah dilakukan di puskesmas. Jadi dilakukan perawatan di puskesmas sambil dirujuk untuk ditangani dokter spesialis. Ya. Ya, sahabat Warani, ada yang menarik dari informasi yang saya dapatkan mengenai aplikasi GoCantik ini, bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengapresiasi aplikasi ini, sehingga Ibu Dokter sudah pernah diundang ke Jakarta ya untuk memaparkan atau memberikan penjelasan mengenai aplikasi ini. Bahkan Kementerian Kesehatan sudah menganjurkan untuk melakukan replikasi di berbagai daerah. Nah, bisa diceritakan ini dok, pengalaman Ibu Dokter dalam menyampaikan sosialisasi atau mungkin berinteraksi dengan Kementerian Kesehatan terkait aplikasi ini? Iya. Alhamdulillah pada saat launching, meskipun secara daring diikuti dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Dirjen P2P, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, beliau mengapresiasi di zaman pandemi, orang yang sibuk hanya mengurus COVID ternyata masih ada yang aware dengan penyakit lain, misalnya DBD. Nah, mereka mengapresiasi kami. Selanjutnya, setiap ada pertemuan-pertemuan nasional yang dilaksanakan oleh Dirjen P2P Kemenkes, alhamdulillah mereka membantu mensosialisasikan GoCantik ini. Dan pada saat ulang tahun, ada ulang tahunnya juga nyamuk se-Asia, alhamdulillah Bapak Bupati diminta sebagai narasumber bersama saya juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan perihal GoCantik mencegah DBD. Nah, berarti aplikasi GoCantik ini sudah ada di daerah lain? Kayaknya belum ya. Tetapi tata kelolanya, tata laksananya sudah dilaksanakan di tempat lain seperti itu mungkin. Iya, tapi penyampaian dari Kemenkes itu pada saat sosialisasi masih mengikut dari GoCantiknya Wajo. Oh, ya, kita sebetulnya berharap ya, karena ini aplikasi berbasis Android,
yang tentu bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia kalau memang itu. Tapi paling tidak di daerah-daerah lain lah di Sulawesi Selatan, aplikasi GoCantik ini juga bisa direplikasi. Yang terakhir mungkin dok, ini pertanyaan saya yang mungkin ingin diketahui oleh masyarakat. Selain menggunakan aplikasi, kemudian penanganan langsung melalui puskesmas kita yang ada di kecamatan-kecamatan, pokoknya di seluruh wilayah Kabupaten Wajo, apalagi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan atau ketahanan masyarakat Kabupaten Wajo dari DBD ini? Ya. 2 tahun 2021-2022 itu kami mengadakan lomba desa bebas jentik. Lomba desa bebas jentik. Ini salah satu upaya bagaimana masyarakat sampai di tingkat desa berpartisipasi dalam mencegah DBD. Jadi di Wajo itu sudah ada 4 desa, termasuk Wecude, di Pamana, ya. Tanah Sitolo, Pitung Panua, dan di daerah Sajoangin. Sajoangin sendiri. Jadi alhamdulillah tiap tahun kami mengadakan lomba desa bebas jentik. Jadi kendalanya sebenarnya hanya ada beberapa daerah yang memang jaringan jaringan internetnya tidak sampai, belum sampai ke sana. Jadi dia tetap melapor meskipun melalui grup WA saja, WhatsApp. Jadi ternyata kalau memang belum tersentuh ya, atau belum bisa menggunakan aplikasi GoCantik, bisa menggunakan WA sebagai WA atau SMS, karena SMS. Biasa juga WA-nya lambat, jadi pakai SMS. Jadi kami upayakan dari Dinas Kesehatan mungkin nanti pakai web saja. Pakai web ya, jadi web base, bukan lagi pakai Android base ya. Ya, saya kira demikian barangkali dok, atau ada yang ingin disampaikan terkait ini, terkait aplikasi ini, ada tambahan mungkin? Tabe, Bapak Ibu, seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, mari kita sama-sama, karena ini memasuki musim kemarau, di mana pada saat musim hujan itu nyamuk DBD bertelur. Nah, pada saat memasuki kemarau, nah itu menetas. Jadi mari kita sama-sama memberantas jentik-jentik nyamuk, membersihkan halaman rumah yang tadi saya sebutkan, tempat-tempat yang sering ditempati jentik, untuk mencegah demam berdarah khususnya di Kabupaten Wajo. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Wajo sehat selalu. Tetap sehat selalu ya. Terima kasih banyak Ibu Dokter atas kunjungannya ke Studio Warani. Mudah-mudahan ada lagi aplikasi-aplikasi yang menjadi inovasi Dinas Kesehatan, karena saya dengar-dengar Dinas Kesehatan ini adalah dinas yang paling inovatif di Kabupaten Wajo. Insyaallah. Amin. Ya. Demikian sahabat Warani yang budiman, bincang-bincang kita sejenak dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Saya kayaknya lupa menyebut nama beliau, walaupun beliau sudah beken, sudah terkenal. Ibu Dr. Gigi Hajah Armin MKes, yang dalam hal ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan sejak tahun 2020 yang lalu dok ya. Ya, dan alhamdulillah sudah banyak prestasi yang beliau capai, dan tentu kita berharap inovasi kemudian kerja keras beliau dalam menyehatkan masyarakat Kabupaten Wajo bisa semakin bermanfaat bagi kita semua, dan terutama bagi masyarakat Kabupaten Wajo dengan inovasi-inovasi, dengan pengetahuan dan kreativitas yang beliau dengan stafnya tampilkan, dan kemudian beliau lembagakan melalui sebuah inovasi yang dapat kita nikmati. Saya kira demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini, sahabat Warani yang budiman. Sampai jumpa dalam episode Warani yang akan datang. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.